Baik, selamat malam. Eee, Perkenalkan, nama saya Heri Batu Senge dengan nomor NIM 210401010232 dari kelas IT 402 program studi PJJ Informatika dengan dosen pengampu saat ini Ibu Cian Tamaduna Hasoltin Eskom Mkom. Jadi pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan hasil UTS yang saya kerjakan di mata kuliah analisa berorientasi objek. Langsung saja. Eh, Dalam UTS kali ini diberikan soal ujiannya sebagai berikut. Eh, Terkait analisis masalah di sini diilustrasikan pada sebuah klinik, misalnya klinik X yang sistem administrasi dan data rekam medik pasiennya masih bersifat manual atau belum terkomputerisasi. Jika seorang pasien ingin berobat atau memeriksakan kesehatannya kepada dokter di klinik tersebut, sebelumnya pasien harus mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi. Tetapi bagi pasien yang baru belum pernah berobat di klinik tersebut, pasien baru itu harus mendaftar terlebih dahulu untuk didata dan mendapatkan kartu pasien. Setelah mendaftar ulang, pasien menunggu di ruang tunggu sampai bagian administrasi mempersilahkan pasien masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Kemudian dokter memeriksa pasien dan hasilnya ada sebuah hasil diagnosa penyakit dan sebuah catatan resep yang berisi obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien untuk menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Catatan dari dokter yang berisi diagnosa penyakit pasien tersebut dan catatan resep pasien itu nantinya akan disimpan oleh bagian administrasi dan akan dibedakan tiap pasiennya. Data-data pasien tersebut nantinya bisa digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau jika pasien yang sama kembali berobat ke klinik itu. Kemudian untuk pertanyaannya itu, yang pertama, gambarkan ilustrasi proses bisnis di atas ke dalam rich picture diagram atau flow map atau flowchart sebagai penggambaran sistem berjalan yang ada pada klinik X. Kemudian yang kedua, jika rekan-rekan diminta untuk membuat sistem administrasi dan data rekam medik yang terkomputerisasi pada klinik tersebut, buat sebuah analisa permasalahan yang dilanjutkan dengan user requirements dan requirements gathering. Kemudian yang ketiga, diminta untuk menggambarkan perencanaan sistem usulan rekan-rekan dalam diagram, use case, dan buatlah tabel penjelasan pada tiap case-nya. Kemudian ini direkam. Oke, langsung saja ke pembahasan. Nah, jadi untuk diagram yang proses yang sedang berjalan saat ini sebagai berikut. Jadi ketika pasien datang ke klinik X, dia masuk ke bagian administrasi atau pendaftaran. Kemudian di sini terjadilah proses verifikasi. Verifikasi ini apabila dia ini adalah pasien lama, maka akan melanjutkan ke ruang tunggu. Sementara jika dia adalah pasien baru, dia harus didaftarkan terlebih dahulu dan kemudian diberikan kartu berobat. Ketika di ruang tunggu, mereka menunggu panggilan dari poli tersebut. Dari poli tujuan ini, eh, jika sudah dipanggil, lalu dokter akan melakukan observasi lanjutan di dalam poli. Nah, setelah proses observasi ini selesai di dalam poli, nanti keluarlah catatan hasil diagnosanya. Hasil diagnosa, kemudian dari hasil diagnosa ini juga dokter resepnya, membuatkan resep untuk diarahkan ke apotik. Kemudian dari poli tadi sudah mengeluarkan hasil diagnosa, ini harus dikembalikan ke bagian administrasi pendaftaran. Nah, di sini akan dibuatkan catatan rekam medik atau untuk arsip. Terus setelah dari apotek tadi, pasien tadi akan langsung pulang. Kemudian yang berikut lagi, tadi analisa sistem permasalahan yang terjadi di klinik X tadi. Ini sebagai yang pertama, eh, analisa permasalahannya yaitu ketidakefisienan proses.
yakni sistem manual dan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mendaftar ulang, mencatat diagnosa, resep, serta mengakses rekam medik pasien. Kemudian risiko kesalahan. Dalam sistem manual terdapat risiko kesalahan dalam mencatat data pasien, diagnosa, resep, dan pengaksesan rekam medik. Kemudian yang ketiga itu keterbatasan penyimpanan data rekam medik pasien hanya dapat disimpan dalam bentuk fisik, sehingga memerlukan ruang penyimpanan yang besar dan rawan rusak atau hilang. Kemudian yang berikut lagi, tidak adanya aksesibilitas data rekam medik tidak dapat diakses dengan mudah oleh dokter dan bagian administrasi jika diperlukan dalam pemeriksaan lebih lanjut atau kunjungan berikutnya. Kemudian yang berikut lagi untuk user requirement-nya, yaitu pertama, sistem harus memungkinkan pendaftaran pasien baru untuk mendapatkan kartu pasien. Kemudian sistem juga harus mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pendaftaran ulang pasien. Yang berikut, sistem harus mencatat dengan akurat diagnosa penyakit dan resep yang diberikan oleh dokter. Kemudian sistem juga harus menyimpan data rekam medis secara aman dan mudah diakses. Terus sistem juga harus memungkinkan penggunaan data rekam medik untuk pemeriksaan lebih lanjut atau kunjungan berikutnya. Yang berikut lagi untuk requirement gatheringnya itu, yang pertama, meningkatkan efisiensi pendaftaran ulang pasien dengan mengimplementasikan sistem pendaftaran yang terkomputerisasi. Kemudian yang kedua, mengembangkan modul pencatatan diagnosa penyakit dan resep yang dapat diakses oleh dokter dan bagian administrasi. Kemudian membangun basis data yang aman untuk penyimpanan dan pengelolaan data rekam medik pasien. Kemudian mengintegrasikan sistem dengan alat-alat medis dan laboratorium untuk mendapatkan data pemeriksaan tambahan jika diperlukan. Kemudian yang berikut lagi, mengimplementasikan aksesibilitas yang mudah bagi dokter dan bagian administrasi untuk mengakses dan memperbarui data rekam medik pasien. Yang berikut, mengimplementasikan aksesibilitas yang mudah bagi dokter dan bagian administrasi untuk mengakses dan memperbaharui data rekam medik. Kemudian mengatur mekanisme keamanan dan privasi untuk melindungi informasi. Kemudian yang berikut lagi, nah ini untuk diagram use case-nya. Jadi di sini ada administrator, ada ini aktornya ya, aktornya yaitu terdiri dari administratornya, ada dokternya, ada apotekernya. Terus use case-nya itu ya mendaftarkan pasien baru, membuat kartu pasien, pendaftaran ulang pasien, memeriksa pasien, menjawab diagnosa dan resep, mengakses dan memperbaharui rekam medik, melakukan transaksi, mengolah laporan, dan BPJS. Dari diagram use case ini dapat saya jelaskan sebagai berikut. Jadi yang pertama, use case yang pertama yaitu mendaftar pasien baru. Mendaftar pasien baru ya. Nah, di sini bagian administrasi mendaftarkan pasien baru yang belum pernah berobat di klinik sebelumnya untuk mendapatkan kartu pasien. Jadi ini garisnya seperti ini. Terus yang kedua, membuat kartu pasien. Membuat kartu pasien, nanti bagian administrasi membuat kartu pasien yang akan diberikan kepada pasien baru setelah pendaftaran. Kemudian use case yang ketiga, pendaftaran ulang pasien. Itu pasien yang sudah memiliki kartu pasien melakukan pendaftaran ulang sebelum bertemu dengan dokter. Terus memeriksa pasien ini dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang sudah terdaftar. Kemudian mencatat diagnosa dan resep. Jadi di sini dokter mencatat diagnosa penyakit dan menulis resep obat untuk pasien setelah melakukan pemeriksaan. Dan di sini juga apoteker bisa melihat resep dan memberikan obat-obat kepada pasien. Kemudian berikut, mengakses dan memperbaharui rekam medik. Di sini bagian administrasi dan dokter dapat mengakses rekam medik pasien untuk pemeriksaan lebih lanjut atau kunjungan berikutnya. Kemudian melakukan transaksi di sini, eh, apotekernya melakukan biaya transaksi obat kepada pasien. Terus mengolah laporan di sini,
Administrator mengolah laporan jumlah kunjungan pasien, dan apoteker membuat informasi pengguna obat. Jadi laporannya dari administrator, dari apoteker juga bisa. Terus yang berikut lagi untuk BPJS di sini administrator dapat mengakses informasi lain BPJS untuk pasien yang berkunjung, apakah masih aktif atau nonaktif gitu. Jadi kurang lebih seperti itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang. Eh, saya juga akan berusaha untuk belajar lebih baik lagi ke depan. Terima kasih.